Selamat siang, Kak. Selamat siang. Oke, saya di sini dengan Ognil dari Sekolah SMA 1 PSKD. Saya di sini akan melakukan wawancara singkat mengenai sebuah topik, yaitu mengenal bentuk-bentuk doa dan kuasa doa. Jadi semoga pada kesempatan kali ini kita dapat mengenal apa itu bentuk-bentuk doa dan apa kuasa doa dalam hidup kita sehari-hari. Saya akan mulai dari pertanyaan umum dulu ya, Kak. Oke. Menurut Kakak sendiri, apa yang dimaksud dengan doa dan mengapa doa menjadi bagian yang penting dalam kehidupan seorang Kristen? Oke. Oatmeal pernah dengar istilah disiplin rohani nggak? Pernah kan? Salah satunya yang Oatmeal tahu atau yang Odit tahu apa aja disiplin rohani? Disiplin rohani yang aku tahu saat teduh, Saat teduh. lalu berdoa. Iya, betul sekali. Jadi ada lima disiplin rohani. Ya, Saat teduh itu adalah disiplin rohani yang radikal. Yang kedua, doa itu disiplin rohani yang sentral. Kenapa dia sentral? Karena dia yang akan membantu, dia itu jalur komunikasi kita dengan Tuhan, gitu. Nah, terus kemudian tiga yang lainnya tadi apa? Saat teduh, doa, firman, dan kemudian ada apa itu kesaksian, dan kemudian satu lagi. persekutuan. Ya, betul sekali. Wah, hebat. Mantap, Oatmeal. Dan demikian sudah selesai ya wawancara. Waduh, belum dong. Jadi kenapa dia disebut yang sentral? Karena doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kamu mau kenal orang, kan kamu ngobrol ya nggak sih? Ya. Semakin kamu dekat dengan seseorang, obrolanmu jadi makin cair. Tuh orang tuh lagi, kamu makin ngerti dia makin ngerti kamu. Nah, begitulah juga dengan doa. Doa itu nggak cuma isinya tentang minta, tapi doa itu soal relasi dan komunikasi pribadimu dengan Tuhan. Gitu. Jadi doa itu sebagai alat komunikasi biar kita bisa menjalin relasi dengan Tuhan, Kak. Ya, dan salah satu disiplin rohani yang sentral. Oke. Aku lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya itu aku ingin nanya mengenai bentuk-bentuk doa, Kak. Jadi apa saja bentuk-bentuk doa yang dikenal dalam kehidupan Kristen? Yang setahu aku ini ya, kayak bentuk doa itu ada lumayan banyak, kayak misalnya doa salib, doa labirin, tapi sebenarnya model-model cara berdoa gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih bentuk-bentuk doa di dalam orang Kristen? Bentuk-bentuk doa itu di Kristen itu sebenarnya tidak ada satu cara yang baku. Karena itu tadi dasarnya kita yang harus kita ketahui adalah bahwa doa itu adalah cara kita berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Nah, bentuknya seperti apapun itu namanya metode ya, supaya mungkin itu akan membantu kita lebih merasa apa ya, kayak sense of Tuhan itu lebih dekat gitu. Kayak misalnya ada yang namanya doa teize. Jadi sambil menyanyi kita berdoa, kita menyanyikan lagu yang sama berulang-ulang tentang syukur kita kepada Tuhan, atau berulang-ulang kita berdoa sambil kita membaca satu ayat aja. Nah, terus kemudian ada doa labirin. Doa labirin itu biasanya kenapa disebut labirin? Karena itu kita ada berkelok-kelok gitu ya. Iya. Kayak maze gitu kan? Oh iya, jadi labirin beneran gitu. Iya, kayak maze, tapi ada kalau sekarang doa labirin itu ya udah dicetak aja, terus dikasih jalur gitu, kita berjalan berkeliling, dan kemudian di situ ada titik untuk kita berhenti dan kemudian berefleksi. Nah, intinya doa labirin, doa teize itu kan mengajak kita berjalan. Doa labirin tuh kalau misalnya dia semakin kompleks ya, labirinnya tuh semakin lama ya kan? Jadi doa itu, kenapa tadi dibilang doa itu adalah relasi kita dengan Tuhan? Kalau kamu berelasi, kamu butuh waktu. Kamu butuh waktu berjalan hanya berdua dengan Tuhan. Nah, doa labirin itu membuatmu untuk mengalami itu, perjalananmu bersama Tuhan. Oatmeal pernah ya di GKI Summer Camp ya? Iya, sudah pernah. Boleh diceritain mungkin sedikit yang kamu doa labirin itu pengalamanmu? Kalau dari pengalaman aku doa labirin, aku pas itu yang bilang di tempat yang dicetak,
Lalu aku mengitari cetakan itu di setiap jalur ada ayat, jadi setiap ayat itu bisa merenung dan di tengah-tengahnya tuh ada tempat untuk beberapa titik, jadi satu titik satu orang, jadi bisa merenung bersama di situ. Iya, itu kan jadi berarti kan kalau ada refleksi, ada permenungan itu berarti ada relasi kan, kamu berrelasi sama Tuhan secara pribadi, kamu memikirkan gitu. Nah, sama sih seperti ini. Jadi doa itu bisa dibikin apapun istilahnya. Tetapi kalau misalnya kita baca Alkitab ya, sebagai sumber kita sebagai orang beriman di Alkitab itu, terus ini boleh di pause dulu nggak? Karena harus ambil Alkitab. Oh boleh. Nah Nil, makanya kenapa teman-teman yang percaya gitu ya, orang percaya, teman-teman Kristen ini, remaja Kristen harus rajin baca Alkitab. Kalau teman-teman tahu dari kitab Mazmur itu sekitar 80% lebih lah, hampir 90% itu isinya tentang doa. Beberapa diantaranya nih, Mazmur 25. Mazmur 25 itu judulnya aja udah pakai doa gitu. Doa mohon ampun dan perlindungan. Jadi macam-macam di sini doanya. Terus ayat 26 doa memohon dibenarkan oleh Tuhan. Terus ada lagi doa pengakuan dosa, doa dalam menghadapi musuh, doa minta tolong terhadap musuh. Ya teman-teman, ini adalah gambaran kenapa doa itu jadi disiplin rohani yang sentral gitu. Doa keselamatan Israel. Terima kasih Kak untuk waktu dan semua penjelasan udah Kakak berikan. Terima kasih. Ya, terima kasih juga udah untuk cerita kesaksiannya. Mungkin itu dapat membantu teman-teman yang akan mendengar video ini, dan mungkin juga akan memberikan wawasan lebih untuk guru saya juga yang menonton video ini. Jadi Amin. ya, semoga wawancara ini menambah pemahaman kita semua dan untuk mengenal bentuk doa dan penjelasan mengenai kuasa doa itu sendiri. Sangat sore untuk Kakak Naomi. Terima kasih Selamat untuk sore, waktunya. terima Jadi kasih. semoga dari wawancara ini kita semakin dekat lagi dengan Tuhan. Amin. Terima kasih juga Terima kasih. Bapak Ibu Guru. Terima kasih, Kak.